Pinjaman BRI ada 3 pilihan: kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumtif. Di sini kita langsung masuk ke dalam tutorialnya. Nah, di sini adalah tampilan beranda di aplikasi Brimo saya. Silahkan membuat akun Brimo bagi yang belum punya. Bagi yang sudah punya, kalian tinggal mengikuti step-step atau langkah-langkah yang akan saya bagikan di dalam video ini. Nah, ketika kita sudah di beranda Brimo, kita langsung klik saja di opsi lainnya ya kawan-kawan, atau di fitur lainnya kalian klik. Nah, di fitur lainnya ini ada beberapa fitur lagi yang disediakan oleh Brimo untuk memudahkan transaksinya kita. Di antaranya ada fitur favorit, laporan keuangan, transfer dan tarik tunai. Kemudian di bawahnya juga ada di sini top up, ada Brizi, dompet digital termasuk Dana, OVO dan lain sebagainya. Ada juga bayar tagihan, kemudian investasi juga bisa, iuran donasi, perjalanan, pajak retribusi, dan produk BRI. Nah, di sini kita akan menemukan produknya BRI ya kawan-kawan. Nah, di produk BRI ini sebenarnya ada 2 opsi pinjaman ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk opsi pinjaman yang pertama kita bisa menggunakan Ceria atau BRI Ceria itu sendiri. Ini juga mudah tanpa datang langsung ke bank. Nah, nanti kita akan bahas BRI Ceria setelah saya akan membahas di bagian pinjaman BRI ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk yang kedua itu jelas pinjaman BRI ya kawan-kawan. Kita klik dulu di bagian pinjaman BRI. Nah, di sini nanti ketika kalian memiliki pinjaman kurs, nanti kalian akan mendapatkan limit ya, bukan limit pinjaman ya, namun limit kayak tagihannya itu ada di sini. Misalkan pinjamannya kalian masih 30 juta, nanti datanya akan masuk di bagian sini ya kawan-kawan. Karena kurs saya sudah lunas, di sini untuk total sisa pinjaman saya itu sudah tidak ada. Nah, di sini saya akan ajukan yang baru di aplikasi Brimo ini. Saya klik di bagian ajukan baru. Nah, di ajukan baru ini kawan-kawan bisa perhatikan pinjaman BRI ada 3 pilihan: kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumtif. Di sini saya akan membahas mengenai kredit konsumtif ya kawan-kawan. Nah, setelah saya klik di bagian kredit konsumtif, di sini ada opsi Briguna. Nah, di sini kalian tinggal klik saja di bagian pilih ya kawan-kawan. Nah, setelah saya klik di bagian saya pilih Briguna tadi, di sini halo selamat datang ya kawan-kawan. Di sini Briguna adalah pinjaman yang diperuntukkan bagi pegawai tetap atau fixed income untuk memenuhi segala kebutuhan. Jadi di sini jelas Briguna itu untuk pegawai tetap ya kawan-kawan. Coba kita lanjut di sini. Nah, di sini prosesnya cepat, kemudian di sini sesuai kebutuhan Anda dan suku bunga kompetitif. Kita mulai saja ya kawan-kawan. Nah, di sini jelas kalian harus perhatikan sebelum pengajuan di sini persyaratan pinjaman Briguna. Yang pertama, memiliki rekening payroll Bank BRI. Rekening payroll itu seperti apa sih? Nah, rekening payroll ini yang digunakan pegawai-pegawai ya untuk mereka mendapatkan gaji. Jadi sistemnya itu dari rekening payroll itu pembayarannya otomatis. Jadi dari pihak perusahaan itu tidak transfer satu persatu. Jadi itu otomatis rekening yang dimiliki oleh pegawai. Mungkin pegawai perusahaan banyak yang memiliki ini ya kawan-kawan. Namun yang belum punya rekening payroll kemungkinannya tidak bisa ya kawan-kawan. Nah, kemudian di sini pegawai tetap kemudian memiliki eKTP ya, kemudian memenuhi kriteria pengajuan Briguna. Nah, bagi kalian yang merasa memenuhi, silakan kalian tinggal klik saja di bagian ajukan ya kawan-kawan. Nah, namun di sini selaku saya hanya seorang konten kreator, gajinya itu dari Google dan tidak ada rekening payroll saya. Kalian bisa lihat, mohon maaf, di sini kalian bisa baca, mohon maaf Anda belum dapat mengajukan pinjaman. Saat ini Anda belum memenuhi kriteria pinjaman Briguna digital. Silakan melakukan pengajuan melalui kantor cabang BRI terdekat. Jelas ya kawan-kawan, ini tidak sembarangan orang bisa pinjam di aplikasi Briguna yang kredit konsumtif tadi. Jadi di sini saya keluar saja dari pinjaman kredit konsumtif. Kita kembali ke beranda, kemudian kita klik di bagian lainnya, dan di sini saya mencoba untuk pinjam di BRI Ceria.
Sini kalian tinggal aktifkan saja lokasinya kalian ya kawan-kawan. Nah, nanti setelah kalian klik di bagian BRI Ceria, bagi kalian yang sudah memiliki limit pinjamannya, itu nanti seperti saya dapat limit pinjaman 19.250. Nah, untuk BRI Ceria ini tidak memiliki persyaratan seperti kredit konsumtif tadi ya, seperti rekening payroll dan lain sebagainya. Itu tidak memerlukan ya kawan-kawan, namun ada beberapa kriteria juga. Jelas BRI Ceria lebih mudah daripada pinjaman lainnya di Ceria, di BRI. Nah, jadi kawan-kawan silakan coba saja pengajuan di BRI Ceria daripada kalian tidak bisa pinjam di bagian pinjaman BRI. Namun bagi kalian yang pegawai tetap bisa saja ya kawan-kawan. Nah, cukup sekian tutorial cara pinjam uang di Brimo dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like videonya, jangan lupa share videonya, dan jangan lupa subscribe channel ini.